Shalom saudara-saudara. Shalom. Kok nggak ada yang jawab ya? Sekali lagi, shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom. Yang keras cuma yang ini doang. Sekali lagi ya, yang semangat kita mau berbakti, bertemu Tuhan muka dengan muka ya. Sekali lagi, shalom saudara-saudara. Shalom. Iya, terima kasih. Hari ini hari yang begitu indah. Meskipun tadi pagi saya itu kagetnya setengah mati. Malam-malam saya mendapat telepon saudara saya yang dekat di Indonesia tiba-tiba meninggal. Dia adalah sedikit lebih tua dari saya. Saya panggilnya uncle, tapi karena kita sudah seperti teman, ya saya panggil dia namanya. Jadi suatu yang shock bagi saya, umurnya masih muda seperti saya, tapi sudah dipanggil Tuhan karena kena jantung. Seperti dalam lagu ini, dikatakan kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Ada yang tahu jawabannya? Karena Tuhan sudah menggantikan kita. Tuhan sudah memberi harapan yang besar. Kematian bukanlah menjadi suatu yang menakutkan, tapi suatu yang membahagiakan. Amin saudara. Mari kita menyanyi Living Hope. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. The darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. The world is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings on me His own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah to the King. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has loved His grip on me. You have broken every chain. There's no vision in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning. Silakan saudara-saudara kita berdiri. Your very body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the one who set me free. Hallelujah. Hallelujah. That has lost its grip on Has me. lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. To the King. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Ibadah kita pada hari ini, kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, keselamatan, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Our worship this morning we start in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Let the peace and everlasting of the Father, let the salvation, the strength of our Lord Jesus Christ, and the comfort, the strength, and the teaching of the Holy Spirit be with you all. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Roma pasal 12 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini di penghujung bulan Juni, Engkau memberi kami kesempatan, nafas hidup, boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan karena hebat, gagah, pintar, atau apapun usaha dan prestasi kami. Tapi semuanya adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang maha besar. Kami mengucap syukur, ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Walaupun di bumi ini ada banyak tantangan, kesulitan, cobaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kami tidak takut bahaya ya Tuhan, sebab Engkau gembala kami yang baik, gadamu dan tongkat-Mu memimpin kami. Bahkan walaupun harus melewati bayang-bayang maut ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk janji berkat-Mu ya Tuhan, janji penyertaan-Mu. Saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit. Secara khusus kami bersyukur untuk Pak Hari yang sudah selesai menjalani operasi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Berkati dia dalam masa pemulihan. Supaya dia cepat sembuh sempurna. Boleh bersama-sama kami lagi di sini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nina untuk persiapan operasi dia juga ya Tuhan. Siapkan secara fisik, mental, rohani. Siapkan juga aspek-aspek lain ya Tuhan. Engkau sendiri yang mencukupkan dengan kekayaan kemuliaan-Mu. Dengan mata iman kami yakin Tuhan Kau pun akan memberkati sehingga dia sembuh sempurna. Kami berdoa untuk Dante, jamah jantungnya dan sembuhkan dia. Kami doa untuk Tante Evi, Tuhan Kau tahu kelemahan tubuhnya, tumpangkan tangan-Mu. Arthur Pala remaja kami yang menunggu mujizat sempurna, ya Tuhan curahkan mujizat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara lain yang bergumul dalam banyak hal ya Tuhan. Finansial, keluarga, sekolah, pekerjaan, masa depan.
khususnya kawan-kawan yang menghadapi status imigrasi ya Tuhan. Bukan saja di sini, di seluruh Amerika juga ya Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh ingin bekerja, meniti masa depan lebih baik, bahkan mendatangkan devisa untuk Amerika ya Tuhan. Kasihani mereka, buka jalan. Kami rindu setelah semua proses pembersihan kriminal di negara ini ya Tuhan. Kawan-kawan semua yang lainnya boleh mendapatkan pemutihan, belas kasihan, dan status yang lebih jelas, lebih baik. Kami yakin janji-Mu ya Tuhan, Kau akan menyertai setiap proses, setiap langkah dari mereka yang bergumul, barang siapa yang bersandar Tuhan, berharap kepada Tuhan dan menantikan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sanggup melakukan mujizat sebab Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau hanya membalikkan tangan, semua akan berubah Tuhan. Engkau hanya berfirman, semua akan jadi ya Tuhan. Air menjadi anggur. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Bagimu tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil. Curahkan mujizat-Mu bagi yang berharap, beriman, dan yang setia menantikan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Berdoa, beriman, berharap. Curahkanlah ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Ya Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, yang sudah naik ke sorga bagi kami, yang maha kuasa. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kawan-kawan kami semua ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah bangkit, yang menang, yang naik ke sorga. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segala yang kita ada. Tapi yang lebih penting, mari kita memuji Tuhan dengan hati kita juga. Jangan hanya dengan mulut. Mau saudara memuji Tuhan juga dengan hati kita. Amin. Mari saya undang semua kawan-kawan untuk berdiri. Yang ada kesehatannya kurang boleh duduk. Kita mau nyanyi anggur baru, minyak baru. Mari saudara-saudara berdiri. Mari saudara-saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersama
bagi dia. Ready saudara-saudara? Kayak gini ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus untuk gerejanya, Roh Kudus untuk kalian, tercurah untuk bagi saya, untuk semua orang di sini, membangkitkan umat pilihannya. hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi dia. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, Api kemuliaannya. api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, sekali lagi, segala raja. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Dia Raja segala Raja. Mari kita mempendengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, hidup yang kekal. Amin. Kok itu stuck ya? Oke, sekarang silakan duduk saudara-saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh Ibu Foni.
Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya tentunya ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Karena
Saudara-saudara, sekarang kita akan menjalankan persembahan. Hari ini karena adalah minggu kelima, ada 2 kantong persembahan. Yang merah adalah persembahan biasa dan yang biru adalah persembahan untuk diakonia. Sorry, saya lupa namanya. Hampir saya bilang yang lain. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu He Will Carry You. Karena ada sedikit kerusakan, saya akan membacakan teksnya. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, there is no storm God cannot calm it. There is no sorrow too deep, there is no sorrow too deep, God cannot soothe it. If He carry the weight of the world, if He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother, I know my brother, that He will carry you. If He carry the weight of the world, if He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister, He will carry you. I know my sister that He will carry you. Sekali lagi. There is no problem too big. There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm too dark. There is no storm too dark. God cannot calm it. Mari saudara-saudara silakan berdiri. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother, He will carry you. I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world, if He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister, He will carry you. I know my sister that He will carry you. He said, come unto me. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. And I will give you rest. He carried the weight of the world upon His shoulder. I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. I know my brother, I know my brother that He will carry you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu berada dimanapun kami yang akan kami hadapi. Beban yang berat, kedukaan,
ditinggal orang yang mengasihi kami. Ataupun dalam badai yang gelap, kami tidak bisa melihat, tapi ada Engkau di samping kami. Terima kasih selalu berada, selalu menggendong kami pada saat kami tidak kuat lagi. Berkati persembahan ini Tuhan, kami tahu kerajaan-Mu akan datang dan berkuasa. Kami tahu hidup kami adalah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, ada sebuah lagu, tapi karena kesulitan TV-nya tidak nyala, jadi kita tim musik saja yang nyanyi ya, maaf ya. Tapi lagunya sungguh indah, dikarang oleh orang yang jatuh ke dalam LGBT. Tapi dia mau keluar, dia benar-benar mau keluar dari dosa. Dan di dalam lagu ini dikatakan, berkali-kali Tuhan menolong. Dia hampir jatuh, berkali-kali Tuhan di sana menolong bangkit kembali, tidak jatuh ke dalam dosa LGBT. Kita juga sama Tuhan, kita punya dosa yang sering berkali-kali kita jatuh. Tidak bisa kita keluar sendiri kecuali Tuhan yang menolong kita. Amin saudara-saudara. Mari saya dan tim musik akan menyanyikan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau menolong. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah dalam. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia.
dalam lembah. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Amen. Yesus setia, amen. Jesus is always faithful. Even though we fall, a lot of time fails Him and face a lot of struggle, difficulties, suffering. Or even though sometimes we feel that He's so far, never listen to our prayer, but actually He's there, always. He's there. Sometimes seems silent, but He's there and ready to help. Amen? Amen. We'll pray for our children, our youth, so they may go to class and learn God's word. Let us pray. Father in heaven, we thank You. You give us Jesus Christ as our Savior, as our Lord. Lord Jesus, we thank You for salvation, for everything that You have done for us, Lord. Even though a lot of time we fall to fail You. We fail You, we fall to love You, but You still love us, be with us. We thank You for Your promise that always true, always right. Many, many times, Lord. We thank You for Your grace, for Your mercy. And now we want to pray for our children, our youth. When they learn Your words, Lord, You bless the teacher who teach them according to Your truth, according to Your love, so our children may grow, our youth may grow in their faith, in their knowledge of You, in their character, and in all aspects of their life. Be strong and courageous in all circumstances, to face all difficulties and temptation in this world. Let them be a good witness of You, wherever You put them, Lord, in school, in campus, in marketplace, in workplace, Lord. We know, Lord Jesus, You're there. Give us, all of us, this awareness, Lord. You're always present. You're always ready to help. When we cry to You, thank You, Lord Jesus. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior. Amen. Yeah, big hand for children. And team music, thank you. Yeah. Our youth, you may go to class with your teacher. Ya. Saudara, kita sangat bersyukur hari ini minggu terakhir ya kita boleh masuk ke minggu terakhir bukan karena hebat kita. Amin. Yakin? Iya. Ya, saya tambahkan sedikit tadi, Ira lupa diakonia itu apa. Minggu kelima selalu ada persembahan diakonia. Diakonia itu pelayanan sosial. Ya, gereja harus punya 3 hal, yaitu marturia, pemberitaan firman, ibadah, ya, dan misi. Yang kedua adalah koinonia, persekutuan, supaya kita bersama-sama bertumbuh, saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan, saling mengasihi sebagai murid Kristus. Dan yang ketiga diakonia, pelayanan sosial, bantu mereka yang lemah, yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, baik internal maupun eksternal. Amin. Siap saudara? Melakukan itu, tanpa itu bukan gereja, itu klub di luar. Tapi gereja harus punya 3 unsur itu. Saya harap kita semua ingat ya, hanya 3 bahasa Yunani fungsi gereja. Marturia, 1, 2, 3. Koinonia. Diakonia. Ya. Jadi lain kali sudah tahu. Kita bersyukur bahwa hari ini ada Guru Injil Alexander Hermawan. Ya, dia itu adalah anak dari teman baik saya. Kalau saudara dulu tahu, ada seorang pengkhotbah, pendeta, judoka yang hebat, badannya keker, tinggi, besar. Ya, Pak Joni Silas itu teman saya dulu sama-sama kuliah di Amerika. Nah, sekarang anaknya yang terbesar nih. Alex, saya nggak tahu bisa judo nggak? Ya, juga Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan full time. Dia melayani di Gereja Kristus Yesus di BSD. Tahu BSD? Banyak susah tapi damai. Bukan, bumi serpong damai ya. BSD ya. Hari ini di tengah-tengah kita ya, kita bersyukur dan dia akan membawakan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati ya, menerima firman Tuhan. Mari Pak Alex silakan. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan.
Baik saudara, sebelum kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita memohon hikmat dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk datang beribadah. Saat ini Tuhan, ketika kami mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan, kami hanya memohon Tuhan yang kuduskan, kuatkan kami. Tuhan yang utuslah Roh Kudus-Mu untuk turun atas setiap kami, membukakan hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan itu boleh kami terima dengan hati yang terbuka dan boleh tumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Inilah yang menjadi doa kami, tolonglah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Biarlah Tuhan juga yang tolong dia menjadi perpanjangan dari mulut-Mu untuk membawa isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu di sini. Kami berdoa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Shalom ya, wah semangat sekali ya. Ya, ini adalah kali pertama saya ya di sini ya. Jadi seperti yang sudah Pendeta Edi katakan, nama saya Alex ya. Saya saat ini melayani di GKY BSD. Oke. Nah, saudara, saat ini hari ini kita akan berbicara mengenai saat kata menjadi harta. Saudara, ternyata kata-kata yang kita ucapkan itu juga bisa menjadi harta loh. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita akan lihat bersama. Saudaraku, jadi pernah nggak kita berpikir gitu ya, bertanya-tanya, apa yang membuat sebuah pernikahan itu, ada pernikahan yang bertahan begitu lama, ya, tapi ada pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Okay. Nah, para peneliti pernikahan itu sudah melakukan penelitian, mencoba mencari jawabannya. Jadi mereka meneliti pasangan selama bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan untuk melihat apa sebenarnya tuh yang membuat pernikahan itu hancur. Nah, yang mengejutkan adalah ini ternyata yang mereka temukan bukan soal seberapa besar cinta kasih mereka saat mereka menikah atau seberapa sering mereka tuh cekcok di dalam pernikahan mereka atau apa yang mereka perdebatkan. Ya. Tidak demikian. Nah, seorang psikolog yang bernama Cliff Notarius dan Howard Marksman itu meneliti pasangan yang baru menikah selama 10 tahun. Dan di dalam 10 tahun pertama pernikahan mereka menemukan ada polanya. Ya, ini yang mereka temukan. Jadi di dalam pasangan tuh yang bertahan, ya pernikahannya bertahan, dalam setiap 100 komentar yang mereka katakan satu dengan yang lain ya terhadap pasangan, hanya 5 yang nadanya tuh negatif. Ah kamu sih, ya, kamu selalu begitu, dasar keras kepala, dan lain sebagainya. Sedangkan pasangan yang akhirnya tuh bercerai, dalam setiap 100 komentar mereka temukan ada 10, ya ada 10 kata-kata tuh yang negatif, yang berupa ejekan, hinaan atau ejekan. Dan semakin lama gap ini tuh semakin melebar. Sehingga akhirnya pasangan yang bercerai akhirnya itu akan mengatakan 5 kali lebih banyak hal-hal yang menyakitkan daripada pasangan yang bahagia. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu memiliki sebuah dampak yang besar sebenarnya. Yes. Kalau kata-kata kita tidak kita jaga, kata-kata kita itu bisa seperti sel kanker yang kalau kita biarkan saja bisa merusak, mematikan tubuh. Nah, begitu juga dengan kata-kata kita yang tidak kita kontrol, tidak kita kendalikan, kalau kita biarkan itu bisa menghancurkan ya sebuah hubungan kita. Mari saudara, sebelum kita lebih jauh, mari kita membuka terlebih dahulu ayat firman Tuhan perenungan kita. Mari kita membuka Amsal, mari kita membuka kitab Amsal. Kita membuka kitab Amsal pasal 25. Kitab Amsal pasal 25, mari kita membuka bersama. Amsal 25. Ya, kita akan membaca satu ayat saja, yaitu
11, ya yang ke-11. Amsal 25 ayat yang 11. Saudara sudah dapat? Sudah dapat? Oh oke, sudah ada di situ ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, iya. Bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Sekali lagi ya, karena cuma satu, kita baca ya. Kita baca bersama. 1, 2, iya. Bagaikan demikian. Oke, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Oke, bisa ini, saudara kalau saya tanya bisa hafal? Kalau saya tutup, bisa hafal? Oke, ditutup ya. Tutup. Bisa hafal? Kan cuma sedikit ya, cuma ini aja gitu ya. Oke, bisa? Coba satu, 2, iya. Oke, ya. Saudara ini menjadi penting ya supaya pengingat kita bahwa kata-kata kita itu harusnya sesuatu yang baik sebenarnya, ya menjadi harta yang berharga bagi orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tuh kata kita tuh menjadi harta? Yang pasti adalah kata yang berharga itu indah dan membangun. Ya, kalau kita sudah lihat kan setiap kata kita tuh punya dampak yang besar, bahkan firman Tuhan pun sebenarnya juga mengatakan demikian. Kalau kita membaca di dalam Amsal 18 ayat 21, saudara bisa buka Amsal 18 ayat 21, ya kita akan melihat tuh. Ya, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Saya bacakan ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Ya, dan saudara kata-kata ya bisa itu menghidupkan, bisa menguatkan, bisa memberi semangat. Tetapi di saat yang sama kata-kata juga bisa mematikan. Bisa melukai, bisa menghancurkan orang lain, bisa menghancurkan hati orang lain, dan bisa juga merusak hubungan. Bayangkan saudara, kalau seorang anak misalnya yang setiap hari tuh mendengar kata-kata yang, wah kamu bisa, kamu hebat loh, kamu pintar sebenarnya. Bandingkan dengan seorang anak yang tiap hari cuma menerima kritikan aja. Dasar pemalas, dasar bodoh. Anak siapa sih? Misalnya, hasilnya akan sangat berbeda bukan? Saudara, ternyata kata-kata kita perlu kita sadari bukan cuma sekedar suara aja. Tetapi kita harus memikirkan kata-kata kita itu sebagai sebuah investasi sebenarnya. Kata-kata, ya setiap kata yang kita ucapkan, kalau kita kata-kata yang baik yang kita ucapkan, kita seperti menanam benih yang baik. Kalau kita menanamkan benih yang baik, maka akan tumbuh juga menjadi hasilnya yang baik, yang subur. Sebaliknya, kata-kata yang buruk itu seperti benih yang buruk, yang rusak. Yang benih yang buruk itu akan merusak. Nah saudara, kalau menarik sekali ketika kita melihat nih di dalam Amsal 25 ayat 11, ada kata-kata itu yang menarik. Misalnya seperti ini, ada kata emas di sana. Ya, saudara kalau lihat ada kata emas di sana, ya, mengapa emas? Gitu. Ya, emas itu adalah sesuatu yang langka, betul? Ya, sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang bernilai. Saudara, ada yang mau kalau ditawarin, ya ditawarin hari ini 1 kilogram emas, ada yang mau? Oh mau pasti ya, saya juga mau gitu. Ada yang gak mau kalau emas? Kalau ada yang gak mau, saya mau. Ya, bercanda ya saudara ya. Emas itu langka dan bernilai. Nah kata-kata yang tepat itu sangat berharga. Ya seperti emas. Itu kata firman Tuhan. Lalu kita lihat lagi ada yang menarik lagi adalah apel. Ya seperti apel. Nah, saudara kalau lihat ya di daerah sana, di Timur Tengah sana. Apel itu buahnya itu sesuatu yang manis, yang enak gitu. Mereka suka gitu dengan buah apel itu. Nah apel itu memberikan nutrisi ya, dan kekuatan. Karena itu kata-kata yang tepat itu memberikan dorongan dan semangat.
Kata-kata yang baik itu seperti, karena apel itu kan juga penuh dengan vitamin kan, kalau kita tahu gitu ada peribahasanya gitu kan, yang dari Amerika itu, an apple a day keeps the doctor away, ya pasti tahu. Kata-kata yang baik itu juga seperti vitamin, gitu, membuat orang tuh lebih kuat menjalani hidup. Nah, lalu kita ada satu lagi tuh yang menarik juga adalah pinggan perak, ya, settings of silver, ya, pinggan perak. Nah, saudara, mungkin kita jarang sekali ya menemukan kata pinggan perak. Pinggan perak itu apa sih? Gitu. Apa gitu yang dimaksud pinggan perak? Ya, terutama ya saya gitu ya. Kalau mungkin saudara yang masih yang cukup senior itu masih memakai pinggan perak. Tetapi kalau saya generasi yang milenial waktu baca pinggan perak itu apa? Wah, nggak ngerti gitu. Cari-cari tahu. Oh, ternyata tuh piringnya gitu ya, piringnya. Nah, itu demikianlah perkataan itu ya kita tuh jadinya kita harus penyampaiannya harus tepat. Saudara, kalau misalnya kenapa penting gitu, piring itu penting, penyajian itu penting. Saudara pernah nggak kalau misalnya melihat tuh ya kalau makan, kita sebenarnya nggak perlu foto, kita posting ya di media sosial itu. Orang udah tahu kok dari piringnya juga. Saudara tahu ada sebuah mangkok legendaris tuh yang kalau ini ada gambarnya tuh gambar ayam. Pernah lihat pasti ya, ada mangkok legendaris itu ayam. Kalau kira-kira saya foto itu, lalu saya tampilkan, kira-kira saudara tahu nggak saya sedang makan di mana? Sedang makan mie ayam kali ya di pinggir jalan. Tapi kalau misalnya ada piring, ada pisau, ada silver begitu, kalau saya posting itu aja, saudara pasti tahu kan? Saya ada di mana. Nah, seperti itu juga gambarannya sebenarnya. Kata-kata itu juga harus, penyampaiannya tuh harus baik. Jadi bagaimana nih kita lihat bagaimana kata-kata itu menjadi harta. Yang pertama adalah tentu saja kata-kata itu harus benar. Ya, harus baik, harus bermanfaat. Dan tetapi bukan cuma kata-kata harus benar saja, tetapi cara penyampaiannya juga harus benar. Gitu, ya. Nah, saudara, ada sebuah suku di suatu pulau di Kepulauan Pasifik di selatan itu ya, mereka memiliki adatnya yang sangat unik. Ya, adatnya itu adalah seorang pemuda ketika dia mau menikahi seorang gadis dari suku tersebut harus membayarkan mas kawin. Nah, yang unik adalah besarnya mas kawin yang harus dibayarkan tiap pemuda. Itu tergantung sang gadis. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya gadis yang akan dinikahi itu cantik banget, maka sapi yang harus, ya jadi mereka bayar dengan sapi. Sapi yang harus diberikan itu 5 ekor sapi. 5 ekor sapi. Kalau misalnya sang gadis itu ya rata-rata biasa gitu ya, biasa. Mereka mas kawin yang harus dibayarkan 3 ekor sapi. Kalau misalnya di bawah rata-rata gitu, sedikit di bawah rata-rata ya 1 ekor sapi gitu. Nah, ceritanya adalah ada seorang pemuda yang bernama Johnny Lingo itu datang ke pulau itu ingin menikahi sang gadis. Kan dia harus membayarkan mas kawinnya. Nah, mas kawin yang dibayarkan itu begitu fantastis sekali. Yaitu 12 ekor sapi. Wah, bikin geger itu satu pulau itu. Heboh, semua orang datang di dalam pesta pernikahan. Ingin melihat seberapa cantik sih gadis yang ini mas kawinnya senilai 12 ekor. Nah, waktu mereka melihat sang gadis itu, mereka sedikit kecewa. Kenapa? Karena ternyata gadis yang akan dinikahi itu biasa saja, rata-rata gitu. Wah, lalu ditanya kan, mereka tanya, penasaran, tanya ke ayah sang gadis itu tersebut. Kamu gak salah, 12 ekor sapi. Anak gadismu juga paling hanya 3 ekor. Gitu. Lalu si ayahnya mempelai wanita itu cuman tertawa ringan. Iya, kasihan ya orang luar nggak ngerti harga pasaran. Lalu yang terjadi adalah ya mereka melangsungkan upacara pernikahan,
Lalu mereka, Joni itu membawa istrinya itu ke kota. Selama 1 tahun mereka hidup di sana. Lalu ayah sang gadis itu, dia rindu, dia ingin tahu bagaimana keadaan anaknya. Lalu dia ajak beberapa sahabatnya, dia pergi ke kota, ke tempat di mana putrinya berada. Waktu sesampainya di rumah Joni itu, mereka disambut, mereka dipersilahkan masuk, duduk-duduk. Lalu Joni mulai panggil istrinya, sayang, tolong ini sediakan teh, ya segera siapkan teh. Ini nih ada papamu dan juga ada sahabat-sahabatnya. Nah lalu ya istrinya keluar gitu kan, menyiapkan teh itu. Nah waktu istrinya keluar mau menyajikan teh itu, mereka semua mata tuh melihat gitu ke istrinya. Mereka semua pangling. Mereka semua terkejut, terkesima. Ya, lalu mereka bertanya-tanya, ini benar ya gadis yang kemarin itu gitu. Benar gitu, soalnya gimana, kenapa? Karena perasaan tuh seingat mereka cuma biasa aja. Tetapi yang ada di hadapan mereka itu cantik sekali. Bahkan lebih cantik daripada supermodel. Wah luar biasa, apa yang terjadi gitu. Ya papanya tanya, kamu putriku bukan ya gitu, tanya-tanya, pangling gitu. Nah lalu putrinya bilang, ya papa, om gak usah terkejut gitu. Saya bisa begini itu karena suami saya. Setiap hari suami saya memuji saya, memperlakukan saya itu seperti ratu. Membangkitkan percaya diri saya. Sehingga saya bisa menjadi seperti ini, berubah seperti ini. Dan saya percaya akan perkataan suami saya. Bayangkan, buat gadis yang tercantik di pulau kita aja hanya dihargai 5. Sedangkan saya 12. Oh itu betul-betul membuat saya berubah sekali. Ya, dan itu semua karena perkataan dari suami saya. Saudara, inilah cerita yang bagus untuk mengingatkan kita bagaimana kata-kata kita itu bisa membangun seseorang. Saudara, coba sekarang lihat kanan kirinya. Ya. Mungkin hari ini sedang berada bersama dengan pasangan suami istri. Lihat tatap matanya gitu ya, saling melihat ya. Lakukan saudara, kau masih pada bengong. Lihat matanya. Ya, saudara permisi tanya, kalau saya tanya ya, kira-kira pasangan saudara itu dihargai berapa ekor sapi? Oh, 10, puji Tuhan ya. Luar biasa. Benar saudara? Saudara, ya bukan saya ini ya membandingkan, menyamakan pasangan dengan ekor sapi, bukan. Tapi ada pertanyaan berikutnya nih yang penting lagi. Saudara, sudahkah kita memperlakukan pasangan kita seharga ya berapapun yang kita pikir itu? Saudara, sudahkah kita lakukan? Kalau saudara bilang 10, puji Tuhan. Okay? Tapi betulkah saudara sudah memperlakukan pasangan saudara seperti 10 ekor sapi itu tersebut? Jangan-jangan kita memperlakukan dia cuma 3 atau bahkan 1. Ya, aduh, ya itu. Oke, saudaraku, ya karena kata-kata kita itu membangun sebenarnya. Karena itulah, mari coba kita sekarang evaluasi sedikit. Ya, kita berinteraksi dengan firman Tuhan sedikit. Saudaraku, bagaimana dengan kata-kata kita ya selama ini? Bagaimana dengan kata-kata kita? Apakah kita sering mengucapkan kata-kata yang baik, yang membangun, yang memberikan hidup? Ataukah jangan-jangan perkataan kita adalah perkataan yang sering menyakitkan, sering melukai pasangan kita atau orang-orang terdekat sekitar kita? Coba kita evaluasi sedikit, misalnya di dalam rumah, ya di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Kata-kata seperti apa yang kita ucapkan kepada pasangan kita? Apakah itu kata-kata pujian, kata-kata penghargaan, apresiasi, thank you sudah melakukan ini dan itu, ataukah kita lebih banyak membentak, lebih banyak
memarahi, lebih banyak melukai pasangan kita. Bagaimana kata-kata kita juga dengan anak-anak? Bagaimana kata-kata saudara dengan anak-anak? Mungkin kita mungkin apakah kita sering kali mengkritik anak-anak kita? Ataukah saudara masih saudara tuh tidak membangun, saudara membangun anak-anak dengan perkataan yang positif. Bagaimana di tempat kerjaan sebenarnya saudara? Kata-kata saudara itu seperti bagaimana? Apakah kata-kata kita adalah kata-kata yang sering menjatuhkan orang rekan sekerja kita? Ataukah kata-kata saudara adalah kata-kata yang sering kali komplain saja gitu? Wah, bos saya begini, rekan sekerja saya gak becus, dan lain sebagainya. Bagaimana kata-kata yang sering kali kita katakan, yang kita pakai? Bagaimana juga dengan gereja? Ya, kata-kata kita di dalam gereja. Apakah kata-kata kita pakai untuk membangun saudara seiman kita? Atau jangan-jangan kata-kata kita adalah kata-kata yang sering kali kita pakai untuk menggosipi orang, menghakimi orang. Saudara, kata-kata kita itu sangat penting sekali. Ya, karena itu mari kita jangan pakai kata-kata kita untuk melukai orang, untuk menghancurkan orang. Tapi mari kita memakai kata-kata kita untuk membangun, membangun mereka. Mulai hari ini, mari saudaraku, saya ajak semua untuk memakai kata-kata dengan baik. Bisa saudara? Amin. Ya, saudara, kata-kata yang baik itu bisa menguatkan. Ya, kata-kata yang baik itu bisa memberikan kehidupan, betul. Tetapi kata-kata itu belum bisa menjadi sebuah harta. Ada sesuatu lagi yang penting. Yang penting untuk kita lihat sebenarnya. Yaitu adalah kata-kata yang berharga itu tepat waktu. Kalau saudara lihat di dalam 25 balik lagi, itu adalah ada bagian yang berikutnya kan. Demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Saudara, kata-kata yang salah diucapkan pada waktu yang tidak tepat itu bisa mengurangi nilainya. Kalau misalnya kita membaca di dalam Amsal 15 ayat 23, mari kita membuka Amsal 15 ayat 23 bilang begini, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan betapa baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudaraku, coba kita explore sedikit begitu ya. Kata-kata ini tepat pada waktunya ini coba kita explore sedikit. Saudara, kalau misalnya kata-kata saudara tidak tepat, yang salah begitu, yang tidak membangun, diucapkan pada waktu yang tidak tepat juga. Apa yang terjadi? Perang? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Bisa jadi juga adalah kata-kata yang salah diucapkan pada waktu yang salah itu menyakitkan. Betul ya? Saudara, saya ambil contoh begini, Ada seorang wanita yang datang ke acara makan-makan keluarga besar gitu. Lalu omnya yang kurang sensitif itu dia tanya, kamu kok belum menikah juga? Udah cepetan buruan nikah deh, nanti keburu tua. Ya itu kadang-kadang bisa kadang-kadang bisa kena gitu, menyakitkan. Apalagi kalau wanita itu mungkin umurnya sudah 35 ke atas gitu, mungkin akan bisa menyakitkan. Saya ambil contoh lagi ambil contoh begini. Ada seorang pemuda yang bernama Ali. Di sini tidak ada yang bernama Ali kan ya? Ada yang bernama Ali? Nggak ada. Kalau ada itu bukan unsur kesengajaan, oke? Jadi ada seorang pemuda yang bernama Ali, dia menangis karena diputus oleh pacarnya. Ya, pujaan hatinya diputus, ya ditolak begitu cintanya. Lalu Budi, temannya itu datang, ceritanya ingin menghibur si Ali ini. Lalu Budi bilang, sudahlah Ali, tenang saja, jodoh juga gak akan kemana kok. Masih banyak ikan di laut. Yang penting itu kamu melakukan 3 ber. Ya,
Nah, Ali ini sedikit ini gitu tertarik, apa sih 3 ber itu maksud? Apa gitu 3 ber? Lalu si Budi bilang, yang pertama kamu harus berdoa. Wah, si Ali bilang, saya sudah berdoa, saya terus berdoa untuk dapetin jodoh, tapi tidak kunjung datang. Oke, belum, tunggu dulu gitu ya. Kata si Budi, ada ber yang kedua, kamu harus berusaha. Oh, saya sudah berusaha dengan baik. Ulang tahunnya saya ingat, saya sudah kirimin bunga tiap minggu, bahkan sudah traktir makan, tetap saja kandas. Ya berarti kamu belum melakukan ber yang ketiga. Lalu si Budi bilang, ber yang ketiga itu kamu harus bercermin. Ya, garuk-garuk gitu sih si Ali. Apa maksudnya bercermin gitu? Ya, saya sudah lihat cermin kok tiap hari. Maksudnya adalah begini, kalau wajah kamu lihat gitu ya, nilainya 6, ya kamu tahu diri, jangan cari itu yang 8, 9, 10. Ya, wah makin uring-uringan lah si Ali itu ya. Saudara, walaupun ini bercandaan tapi begini, bercanda di waktu yang tidak tepat itu bisa menyakitkan juga loh. Ya saudara, bisa menyakitkan. Lalu saya kasih lagi ya, contoh lagi. Misalnya nih ya, di dalam suatu ibadah, seorang keyboardis atau pianis, dia salah kunci dari lagunya yang akan dinyanyikan itu. Dia salah kunci, mestinya kunci C dia buat, dia mainin di kunci F. Akibatnya terlalu tinggi, nggak ada jemaat yang bisa nyanyi. Ya, bikin rusak tuh satu suasana ibadah. Lalu selesai ibadah itu, hamba Tuhan musiknya datang, ya di depan umum, di depan semua orang, dimarahin gitu. Kamu gimana sih? Kamu tahu gak kalau itu ketinggian? Udah latihan atau belum? Nah, saudara, kalau kata-kata itu diucapkan gitu ya di depan umum, mungkin itu adalah sesuatu yang bisa menyakitkan ya bagi pianis itu. Saudara, itu kalau kata-kata yang salah diucapkan pada waktu yang salah, hasilnya menyakitkan. Bagaimana kalau misalnya kata yang benar, yang baik, yang membangun itu diucapkan pada waktu yang salah? Apa yang terjadi? Tentu saja, tetap saja kata itu bisa juga menyakitkan. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh begini. Seorang ibu, itu Susi, itu baru saja kehilangan suaminya akibat kecelakaan. Masih berduka, masih menangis. Lalu ada temannya, sahabatnya Anita itu datang mau menghibur dia. Dia bilang, sudahlah Susi, gak perlu terus kamu jangan nangis. Tuhan pasti punya rencana kok, rencana Tuhan lebih indah. Saudara, mungkin kelihatannya gitu kata-kata Bu Anita ini baik, betul? Kan tetapi apakah kita bertanya gitu, apakah Susi itu tidak tahu kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu punya rencana yang lebih indah bagi kehidupannya. Tahu, akan tetapi yang dia perlukan saat itu bukanlah sebuah nasihat, ya, tetapi yang dia perlukan adalah sebuah empati. Ya, dia perlu sekali supaya perasaannya itu divalidasi, ya, diperhatikan. Nah, bukannya menghibur, mungkin Susi merasa perasaannya itu diabaikan oleh sahabatnya ini. Saudara coba lihat lagi misalnya di dalam di dalam percakapan gitu ya, suami istri begitu. Biasanya ini adalah ya PR dari para suami ya, saya juga seperti itu. Istri kita gitu kan, kita lagi capek habis kerjaan gitu, kita duduk mau istirahat, lalu istri kita datang, lalu dia langsung ngomong, ceritain, ini loh unek-uneknya, bla bla bla, oh, anak beginilah, kerjaan gak beres lah, rumah berantakan dan lain sebagainya, ngomong terus. Nah, kita sebagai pria biasanya adalah kita cepat sekali gitu memberikan solusi. Oh kalau gitu kamu harus begini, A, B, C, D, F gitu ya, atau sampai Z. Semua dia ngomongnya gitu, solusinya sudah ada semua. Ya, tapi ya bukan itu yang dibutuhkan. Mungkin perkataan kita benar, tapi mungkin waktunya nggak tepat ya untuk dikatakan. Hasilnya ya istri kita merasa
diabaikan, ya tidak didengarkan. Saudara, kata-kata yang benar kalau diucapkan di waktu yang salah itu juga sama menyakitkan. Tapi bagaimana kalau kata-kata yang sudah benar, yang membangun itu, memberikan kehidupan, kita ucapkan di waktu yang tepat? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kata-kata kita itu akan memberkati dan juga menguatkan. Saudara, saya pernah mendengar sebuah cerita, jadi ada seorang jemaat gitu, dia menceritakan waktu itu dia membeli ya mobil baru, BMW misalnya. Ya, seri keberapa nggak tahu. Pokoknya ya saudara tahu sendiri yang suka mobil. BMW seri terbaru. Lalu mobilnya itu yang baru saja dia beli itu anaknya mau pakai, mau pinjam buat pergi bersama dengan teman-temannya. Oke, nggak apa-apa pinjam. Ya silakan nak gitu ya pergi. Nah setengah jam gitu waktu dia lagi duduk gitu di rumah, setengah jam ditelepon oleh anaknya. Pak, saya kecelakaan, mobil hancur, tolong datang ke lokasi sekian. Dia datang ke lokasi itu demikian, dia sebenarnya udah mulai marah gitu. Aduh, mobil saya yang baru gitu bisa hancur sama anak. Dia datang tuh ke lokasi kejadian, dia sebenarnya rencananya mau marahin tuh anaknya. Lalu waktu dia lihat betul di tempat kejadian, mobilnya rusak total, polisi ada di sana, ya ada pihak juga yang lain dan lain-lain. Dan dia melihat anaknya, waktu dia deketin, dia ngelihat muka anaknya itu pucatnya luar biasa. Nah setelah dia melihat muka pucat anaknya, dia menahan diri. Lalu dia bantuin tuh anaknya, bantuin segala urusan dengan polisi, dengan pihak asuransi, dengan korban dan lain sebagainya. Dia lakukan itu semua. Setelah kejadian, setelah anaknya tuh lebih tenang, baru dia panggil anaknya. Datang lalu ngobrol. Ya, apa yang terjadi dan mestinya begini dan begitu. Dan anaknya appreciate ya, apa yang dilakukan oleh ayahnya. Saudaraku, saat kita lihat nih teman kita panik, jangan kita juga ikutan panik juga. Lebih panik lagi. Tapi cobalah kita mencoba untuk menenangkan dia. Atau misalnya gitu ya, kalau misalnya kita tidak sengaja melukai perasaan orang-orang sekitar kita, terdekat kita, coba kita jangan mencari berbagai macam alasan untuk membela diri. Tapi coba kita dengarkan dia, kalau memang betul kita yang salah, ya kita mohon ampun ya kepada orang yang kita lukai. Saudara, ada sebuah cerita ya di zaman Civil War, ya di zaman perang saudara di Amerika itu, kan presiden saat itu adalah Presiden Abraham Lincoln. Ada sebuah ceritanya itu adalah dia ada seorang pemuda gitu yang bernama William Scott. Jadi William Scott ini dia adalah seorang prajurit yang kedapatan waktu dia seharusnya tugas jaga, dia malah ketiduran. Nah, dia ketahuan, dia ditangkap, lalu dia diadili. Dan pengadilan itu menjatuhkan dia hukuman mati. Nah saudara pikir, kenapa jatuhin hukuman mati? Padahal kan cuma ketiduran aja pada saat jaga malam. Saudara, ini konteksnya adalah konteks perang gitu. Kalau gagal, lalai untuk sesuatu yang menjaga malam itu bisa berakibat fatal, bisa membahayakan teman-teman satu pasukannya. Makanya serius sekali. Dan akhirnya William Scott ini, seorang pemuda ini dijatuhi hukuman mati. Nah, rekan-rekannya yang lain ya dan pemimpin regunya itu tidak setuju dengan keputusan dari pengadilan ini. Dia coba terus naik banding. Kenapa? Karena rekan-rekannya itu tahu William Scott ini sebenarnya cuma menggantikan tugas dari rekan yang lain untuk jaga malam ini. Bukan tugas dia hanya baik hati, dia volunteer untuk menggantikan. Oke, dan ya mungkin saat itu dia kecapean, kelelahan, dia tertidur begitu. Mungkin harus dihukum betul, tetapi tidak sampai harus dihukum mati. Mereka naik banding lagi sampai kasusnya William Scott ini terdengar sampai ke Presiden Abraham Lincoln. Waktu mereka rapat, apa yang harus mereka lakukan nih dengan William Scott ini kasusnya.
Lalu penasihat militer dari Lincoln sih bilang, Pak Presiden harus dihukum. Ya, biarkan saja dihukum, jangan dilepaskan. Karena kalau tidak, disiplin itu akan hancur. Kita harus membuat supaya William Scott itu menjadi contoh. Supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama. Lincoln terkenal juga sebagai seorang yang sangat kalem, ya, sangat tenang, dia menyerap semuanya, dia tidak terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Dia cuma bilang, oke, saya akan pertimbangkan, dan dia pergi. Lalu yang terjadi adalah satu hari sebelum hari eksekusinya dari William Scott ini, ada surat dari presiden. Suratnya itu berisi William Scott diampuni. Dan di dalam suratnya juga Lincoln itu menulis begini, "This nation has invested too much in this young man. Do not let it go to waste." Okay. Jadi bangsa ini sudah menginvestasi begitu banyak kepada pemuda ini. Jangan disia-siakan. Ya. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa timing itu adalah segalanya. Kalau Lincoln itu langsung membuat keputusan saat itu juga, mungkin penasihat militernya itu tidak akan setuju, terus mencoba untuk membuat supaya Lincoln itu berubah pikiran. Kalau Lincoln itu telat saja mengirimkan surat kata-kata untuk menyelamatkan, mungkin saja William Scott tetap akan dieksekusi. Tetapi Lincoln itu tepat sekali waktunya kata-katanya itu. Akhirnya adalah satu nyawa ini diselamatkan. Saudara, memang kita tidak berada di dalam sebuah otoritas, itu adalah menyelamatkan atau ya menentukan hidup matinya seseorang. Akan tetapi, sadarkah saudara bahwa ada sahabat kita mungkin yang sedang menunggu kata-kata kita, yang mungkin sedang berputus asa. Ada anak kita yang sedang menunggu kata-kata pujian dari kita. Mungkin dia sedang menunggu, Papa bangga sama kamu. Nah, dia sedang menunggu itu mungkin. Atau pasangan kita tuh yang sedang menunggu diapresiasi, dihargai. Maukah kata-kata kita itu kita ucapkan di waktu-waktu seperti demikian? Nah, tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu nih waktu yang tepat itu bagaimana? Ya. Saudara, saya akan berikan 4 guidelines. Ya. Nah, saya 4 guidelines ini saya tahu ya kalau dalam hidup ini tidak segampang black and white begitu. Ya, jadi ada sebuah dinamikanya kehidupan itu, ada faktor-faktor lain sebenarnya. Tetapi 4 guidelines ini bisa membantu kita untuk menentukan kapan waktunya kita perlu bicara atau kapan waktunya kita tidak perlu bicara. Yang pertama adalah coba kita harus perhatikan ya, lawan bicara kita. Mungkin saat itu dia tidak sedang siap untuk mendengarkan kita. Contohnya seperti ayah yang anaknya itu baru saja menabrakkan. Gak tepat waktunya kalau ketika ayahnya itu mencoba untuk mengkoreksi dia. Gak tepat. Ya. Atau kita juga harus begini, kita harus uji dulu. Apa kata-kata kita itu akan membangun atau justru menghancurkan. Ya seperti tadi, kata-kata kita bisa saja benar tetapi bisa jadi tidak tepat waktunya. Dan bisa juga menghancurkan. Yang ketiga adalah begini, terkadang lebih baik kita mendengar sebelum kita berbicara. Jangan terburu-buru kita memberikan nasihat ya, kepada orang lain. Saudara ingat akan cerita Ayub? Cerita Ayub, ingat? Ayub itu apa? Dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya. Yang terjadi adalah kawan-kawannya itu, sahabat-sahabatnya datang. Lalu apa ya? Mereka menghibur Ayub, mereka nangis bersama, mereka berduka bersama. Mereka duduk diam, tidak ada yang berkata-kata. Itu adalah sebuah pemandangan yang sangat indah sekali, sebuah gambar yang sangat indah sekali, betul? Tapi apa yang terjadi ketika mereka mulai berbicara? Wah, chaos ya yang terjadi itu. Okay. Bahkan sampai Ayub sendiri pun sampai kesal sekali dengan sahabat-sahabatnya. Karena mereka mulai berbicara.
Saudara, terkadang mungkin kita tidak perlu berbicara, tetapi kita harus lebih banyak mendengar. Lalu yang keempat, ini yang menurut saya mungkin paling penting. Ya, paling penting sebelum kita berbicara kepada orang itu, kita perlu berdoa dulu. Mohon hikmat dari Tuhan. Saudara, di dalam pelayanan saya gitu, ketika saya ada jemaat tuh yang bercerita permasalahannya atau bertanya dan lain sebagainya. Saya selalu ada satu yang selalu saya lakukan, yaitu saya berdoa dulu. Tuhan, kata-kata apa sih yang tepat yang untuk saya katakan kepada jemaat ini? Itu saya terus doa dan selalu Tuhan tunjukkan kata-kata yang tepat untuk jemaat tersebut. Saudara, kalau juga teringat dengan kisah Yesus dan perempuan Samaria, ingatkah? Saudara, Yesus tidak mulai dengan menyebutkan dosa dari perempuan Samaria itu. Ya, tetapi dia menunggu ada momen yang tepat. Dan akhirnya perempuan Samaria itu diubahkan karena perkataan Yesus yang tepat waktunya itu. Saudaraku, orang bisa saja lupa dengan apa yang kita katakan. Tetapi mereka tidak akan lupa kapan kita mengatakannya. Karena itu, saudaraku, mari kita menggunakan kata-kata kita. Yang mengucapkan kata-kata tepat pada waktunya. Nah, saudara, permisi tanya, saya tanyakan sekarang. Saudara, siapa di sini yang pernah mengucapkan kata-kata yang kita sesali? Coba angkat tangan, coba saya lihat. Banyak ya, banyak sekali ya. Kita mungkin menyesal gitu dengan kata-kata, aduh kenapa saya ngomong gitu. Saudaraku, siapa di antara kita di sini tuh yang pernah mendapatkan sebuah kata-kata tuh yang begitu selalu kita ingat gitu, sampai sekarang tuh selalu kita ingat karena itu kata-kata yang menguatkan, yang menghibur, yang kita butuhkan saat itu. Ada ya? Saudara ada? Puji Tuhan ya, saudaraku. Nah, saudara, coba bagaimana dengan kita nih? Ya, apakah kita sering mengatakan hal yang salah di waktu yang salah? Kalau kita sering mengatakannya, ya kita harus inilah ya. Pertama kita harus bertobat. Lalu kita harus belajar berkata-kata yang baik. Saudara, siapa di antara kita tuh yang sering mengatakan hal yang benar tetapi di saat yang salah? Oh iya, kita juga perlu mohon hikmat dari Tuhan. Ya, kita perlu mohon hikmat. Ya, apakah kita harus menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain? Ya, kalau di dalam keluarga kita misalnya kalau anak kita gagal ujian, mungkin bukan waktunya saat itu kita untuk ngomongin dia, marahin dia. Belum, kita tunggu momen yang tepat untuk membimbing. Di tempat kerjaan mungkin, apakah kita langsung menegur bawahan kita? Ya, ketika mereka sedang stres atau sedang gagal, ataukah kita menunggu momen yang tepat? Atau mungkin di gereja, saat ada teman kita yang kita tahu, dia kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan nih. Apa kita langsung tegur? Atau kita langsung hakimi? Atau kita dekati dengan kasih terlebih dahulu. Ya, saudaraku, firman Tuhan bilang kalau kata-kata kita selain tepat, kata-kata kita harus tepat waktunya. Karena itu mungkin nih, ya hari ini mungkin saat ini, saudara coba ya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara setelah pulang dari ibadah ini, mungkin saudara pikirkan 1-2 orang setiap hari yang saudara akan kirimkan message, email, kita kasih tahu gitu, kita pakai kata-kata yang membangun, ya kata-kata yang benar gitu, ya kata-kata yang membangun mereka, kita appreciate mereka. Lalu yang kedua mungkin kita juga pikirkan ada 1-2 orang yang mungkin kata-kata kita melukai dia. Coba kita juga berikan pesan gitu ya, kita bilang, kita mohon maaf, sorry ya kalau kata-kata saya tuh pernah melukai kamu. Kita juga cari minta maaf gitu ke dia gitu. Atau yang ketiga juga, saudara kalau kita tahu kata-kata kita itu sungguh sangat powerful sekali. Sudahkah kita pakai kata-kata kita itu untuk memberitakan Injil kepada
teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada rekan sekerja kita yang belum mengenal Injil. Kenapa saudara? Karena kita tahu kita sedang memberitakan Yesus. Siapa Yesus yang kita beritakan? Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Selama dia ada di dalam dunia ini, dia mengajar, dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit. Pada puncaknya, dia rela mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib pun, kalau saudara lihat, ketika dia sedang menderita, kata-kata apa yang keluar dari mulut Yesus? Kata-kata yang keluar sungguh bukan kata-kata makian, tetapi kata-katanya adalah kata-kata yang membangun. Dia bilang, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kata-katanya. Ya, Yesus masih memikirkan kita di atas kayu salib juga. Yesus mati, tapi bukan selesai sampai di situ. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke sorga. Dan dari sana dia menawarkan sebuah anugerah hidup yang kekal. Bagi kita yang menerima anugerah hidup yang kekal itu. Kita bukan saja menjadi muridnya, tetapi kita juga menjadi anak. Ya, sehingga kita boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dari rasa itulah kita dimampukan. Dari kata-kata kita yang mungkin kurang baik, yang kita ucapkan selalu salah, tidak berhikmat, kita dimampukan untuk berubah. Kata-kata kita bisa menjadi kata-kata yang baik. Kata-kata kita bisa kita ucapkan pada waktu yang tepat. Semua karena Yesus itulah. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa kata-kata kami adalah sesuatu yang matter, sesuatu yang penting. Karena itulah Tuhan, Engkau mau kata-kata kami pakai untuk membangun orang lain. Dan bukan hanya itu saja kami ucapkan di saat yang tepat. Tolonglah kami Tuhan, mungkin di dalam keseharian kami, kata-kata kami mungkin menyakitkan orang lain. Tapi hari ini kami mau berubah. Kami mau memakai kata-kata kami lebih hati-hati, lebih memohon hikmat-Mu setiap hari. Sehingga orang-orang sekitar kami boleh melihat bagaimana kami semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Ayo berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk penginjil Alexander yang sudah memberikan kata-kata yang begitu indah. Bagaimana kita menggunakan kata-kata kita untuk membangun orang. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan. Mari saya minta semua untuk berdiri. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, beribu termesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. I love to tell the story of unseen things above, of
of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story, will be my favorite glory, to tell the old story of Jesus and His love. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, karunia-karunia dan berkat-berkat baru untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Let the everlasting love of the Father, the joy of salvation of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit be with us and bless every one of us with the wisdom from above, so we may be His witness in this world until we meet Him face to face, until forever and ever. Amen.